Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan atau hitungan bulan-bulan al-muttaddu biha, yang dihitung biha dengan iddah hitungan itu, lisanati untuk tahun kalender al-qamariyah menggunakan bulan, indallahi, menurut Allah, Ithna asyara syahran, 12 bulan, fi kitabillah, dalam kitab Allah, Al-Lauhil Mahfuz, kitab rancangan kehidupan semesta. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari khalaqa, mencipta siapa? Allah, as-samawati, beberapa langit, wal arda, dan bumi. Minha, padahal dari asyuhur itu, iddat asyuhur ay asyuhur, bulan-bulan itu, arba'atun hurumun, adapun 4 hurumun ialah mulia, muharramatun, dimuliakan, ada 4 bulan mulia. Dzulqa'dah, ini badalnya dari arba'atun hurum, wa dzulhijjah wal muharramu wa rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Dzalika, adapun pemuliaannya itu, ay tahrimuha, pemuliaannya itu, kenapa dimuliakan? Ad-dinul qayyim, adalah agama yang lurus, dinu Ibrahim alaihissalam, al-mustaqim, lurus. Agamanya Nabi Ibrahim sejak dahulu sudah diajarkan. Fala tadzlimu, maka janganlah berbuat aniaya, berbuat zalim, kamu sekalian, fihinna, pada bulan-bulan mulia tersebut, arba'atun hurum, ay al-ashhuril hurumi, artinya pada bulan-bulan mulia itu jangan berbuat kezaliman, anfusakum, kepada diri kamu sekalian, bil ma'asi, berbuat kezaliman itu, bil ma'asi, dengan perbuatan durhaka, maksiat. Fa innaha, maka sesungguhnya perbuatan maksiat, ma'asi, fiha, pada al-ashhurul hurum, bulan-bulan mulia, a'dhamu wizran, lebih besar dosanya. Wa qila fil ashhuri kulliha, dan dikatakan, ada juga pendapat, fil ashhur, dalam bulan-bulan, kulliha, seluruhnya. Wa qatilu, dan perangilah oleh kalian, al musyrikina, orang-orang musyrik, kafatan, jami'an, seluruhnya, fi kulli syuhuri, pada seluruh bulan-bulan. Kama yuqatilunakum, sebagaimana memerangi mereka musyrikin, kum, kepada kamu sekalian, kafatan, padahal seluruhnya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqina, beserta orang-orang yang bertakwa. Bil auni, dengan pertolongan, wan nasri, dan pertolongan. Menurut hitungan orang-orang jahiliyah, dalam 1 tahun mereka terdiri dari 13 bulan atau 14 bulan. Maka Al-Quran turun memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sejak dahulu kala di Lauhil Mahfuz bahwa bulan dalam setahun itu 12 bulan.
Maka secara hitung-hitungan as-sanatul qamariyah, kalender tahun qamariyah, terdiri 355 hari. Sedangkan pada tahun as-sanatus syamsiyah, kalender tahun syamsiyah, terdiri dari 356 hari dan seperempat hari. Oleh karena itu, tahun menggunakan bulan ini lebih sedikit dibanding tahun menggunakan matahari, 10 hari. Peredaran bulan itu yang dihitung sejak kapan? Dari disebut hilal sampai kemudian melewati puncak Badar. Jadi bulan sabit ukuran kecil, ukuran besar sampai sempurna menjadi bulan purnama. Setelah bulan purnama mengecil lagi sampai disebut al-mihaq, mihaq atau muhaq. Bulan setelah purnama itu sampai mengecil, sampai tidak terlihat, disebut dengan al-muhaq atau mihaq. Kalau bendanya disebut qamar, ya bulan itu. Tetapi dampak matahari menyinari bulan, cahayanya disebut hilal, badr, muhaq atau mihaq. Kenapa Islam berbicara tentang kalender? Karena ketika berbicara tentang sejarah, tentang kehidupan, di situ ada hitungan hari-hari, dan dalam hari-hari itu ada kalendernya. Berkaitan dengan ibadah juga. Salat 5 waktu ini berkaitan dengan pergantian antar waktu. Subuh ya, dari malam menuju siang, bergantinya di mana? Fajar. Ada sedikit pergantian tetapi tidak wajib, hanya sunnah saja. Kapan? Salat syuruk, ketika dari fajar, subuh, terbit matahari. Ada lagi rentang waktu dari terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari, duha. Masuk waktu tergelincir matahari, lebih bayangannya dari benda sedikit sampai lebih panjang bayangannya dari ukuran bendanya. Ya, ketika masih pas batasannya, itu masih waktu-waktu duhur, antara tergelincirnya matahari sampai bayangan sejajar dengan ukuran bendanya, itu waktu duhur. Ketika sudah bergeser masuk asar sampai mega merah terlihat, masuk maghrib. Ketika gelap gulita, hilang sama sekali, tidak ada warna merah di ufuk barat ya. Masuklah isya sampai waktu fajar. Dalam satu riwayat An-Nasa'i, malaikat Jibril datang. Kemungkinan peristiwanya setelah Isra Mi'raj, setelah mendapatkan perintah salat 5 waktu. Hari pertama malaikat Jibril
mengajari Nabi Muhammad sholat awal, di awal waktu masing-masing. Duhur awal waktunya, jadi begitu tergelincir matahari sedikit ada bayangan sholat duhur. Begitu bayangan matahari lebih panjang sedikit dari ukuran bendanya, sholat asar. Begitu terlihat mega mendung di arah barat, ufuk barat, sholat maghrib. Begitu hilang, baru saja hilang warna merah di ufuk barat dan gelap gulita, langsung sholat isya. Begitu awal fajar, fajar shadiq, langsung sholat subuh. Besoknya hari kedua sholat di akhir waktu masing-masing itu. Duhur ketika persis bayangan dengan bendanya seukuran, sholat duhur. Begitu menjelang akan muncul warna merah di ufuk barat, sholat asar. Hampir saja hilang warna merah di ufuk barat, sholat maghrib. Hampir saja terbit fajar shadiq, masih fajar kadhib, ya, sholat subuh, sholat isya. Hampir saja terbit matahari, ya masih ada warna kemerah-merahan, belum terlihat terang, sholat subuh. Lalu malaikat Jibril menyampaikan, ini dua waktu hari kemarin dengan sekarang, ini adalah batasan masing-masing dari sholat 5 waktu. Ketika masih sholat di antara dua itu, tetap pada waktunya, karena itu waktunya. Berbicara afdhaliyah dari durasi awal hingga akhir, ya tentu yang lebih awal. Tetapi disebut masih melaksanakan sholat tepat pada waktunya di antara dua batas itu. Jadi kalau dikatakan sholatlah tepat pada waktunya, meskipun agak akhir, itu tepat pada waktunya, karena memang itu waktunya. Yang dikatakan tidak tepat, ya berarti qadha. Duhur sholatnya di waktu asar, subuh sudah duha, ya. Ini duha kok ada kunutnya, ya. Itu yang maksiat, ya. Kalau mengakhirkan waktu, ada istilahnya waktu rahmah, ada waktu afdal, mendapatkan fadlun minallah, ada waktu yang bagian akhir itu rahmah. Sebagian para masyayikh mengakhirkan, memilih salat di akhir, terutama salat asar dan salat subuh. Dulu ketika kami mondok di beberapa pesantren begitu. Jadi kalau di musola di masjid itu awal waktu, di musola akhir, seperti di An-Nuqoyah, di Nurul Jadid, di Sarang, beberapa pesantren begitu. Ternyata hikmahnya, kalau di masyarakat, ya, seperti di Sarang, orang Sarang ini kan nelayan, sehingga tetap masih nututi sholat berjamaah dengan romo yai. Sebenarnya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena sudah cukup luas waktu itu. Kemudian apakah isyarah dari aturan Ashhurul Hurum, ya? Kenapa ada 4 bulan yang utama? Di samping itu ta'abbudi, memang Allah telah menetapkan sejak disyariatkan turun zaman Nabi Ibrahim,
itu ada al-ashhurul hurum. Hikmahnya apa? Hikmahnya pada bulan Dzulqa'dah orang sudah mulai istirahat, duduk persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka seharusnya situasinya situasi damai, tidak ada konflik, tidak ada perang. Dzulhijjah bulan dilaksanakannya ibadah haji. Muharram persiapan pulang dari pelaksanaan ibadah haji. Orang membutuhkan waktu yang cukup lama di masa lalu. Ya bahkan hari ini ada yang ingin mengulang ritual manasik haji seperti di masa lalu. Ada yang pakai sepeda dari Madura. Itu lewat berapa negara itu? Kalau kemudian dari Malaysia tembus perbatasan di Thailand ya, dari Thailand jalan darat, terus Sri Lanka sampai ke India, sampai menyeberang ke negara Arab di sana. Bisa lewat Yaman ataupun negara Teluk lainnya. Barulah perbatasan Arab Saudi masuk Mekah. Berbulan-bulan. Sedangkan bulan Rajab ini ada persiapan untuk menyambut Sya'ban dan Ramadan. Jadi ada bulan-bulan yang juga istimewa. Meskipun tidak disebut sebagai Ashhurul Hurum. Rajab lah yang bulan yang dimuliakan itu. Sya'ban ada fadilah di situ, ada peristiwa sejarah turunnya perintah bersolawat kepada Nabi. Ramadan turunnya perintah berpuasa. Bagi orang-orang yang memiliki pemahaman tingkat tinggi, ahlul fahmi anillah, orang yang faham tentang kehendak Allah. Kenapa dalam satu tahun itu dari 12 bulan ada 4 yang dimuliakan? Bahwa seluruh waktu atau zaman sebenarnya itu adalah Ashhurul Hurum. Hanya saja manusia butuh latihan untuk melakukan persiapan memuliakan waktu. Maka sebenarnya sepanjang tahun itu adalah bulan mulia. Tidak boleh melakukan dosa besar, tidak boleh melakukan dosa kecil. Sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang detik, menit, semuanya adalah waktu yang dimuliakan. Tetapi untuk pelatihan orang awam menuju orang khusus, menjadi orang istimewa, butuh tahapan-tahapan itu. Diberilah pendidikan Al-Ashhurul Hurum, 3 berurutan, 1 sendiri bulan Rajab ya. Begitu juga adanya tanah Al-Haram, Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana dengan Baitul Maqdis? Memang tidak disebut sebagai Al-Haram, tanah suci, tapi di situ ada Masjidil Aqsa, ada tempat yang suci. Lain, ada keistimewaan tersendiri. Ini terkait dengan tanahnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Keistimewaannya adalah menjadi kiblat umat Islam. Sedangkan yang disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 tanah suci itu adalah Mekah dan Madinah. Mekah yang
diberi kemuliaan untuk membuat garis teritorial tanah suci Mekah itu Nabi Ibrahim bersama malaikat Jibril. Jadi ini batasnya di mana? Dari timur, selatannya, utara, barat. Nah, sedangkan tanah suci Madinah yang diberi kemuliaan untuk menentukan batas teritorial tanah suci adalah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Sedangkan menurut kalender Masehi, hitungan dalam setahun berapa? Berjumlah 365 hari. Ruas persendian atau ruas tubuh manusia ini kan ada persendiannya. Persendian yang bisa menjadi lentur gerakannya. Andaikan tidak ada persendiannya atau persendiannya bermasalah, akan sulit mengangkat beban, bergerak, melangkah, menoleh. Tapi berkat ada persendian di seluruh tubuh ini, maka aktivitas manusia lebih mudah. Itu nikmat dari Allah. Ternyata Nabi sudah memberikan informasi sebelum ahli fisiologi menemukan tentang fisik manusia berapa persendian. Nabi sudah menyampaikan. Kalau sudah Nabi, ini ilmu dari Lauhil Mahfuz. Ternyata tubuh manusia terdiri dari 360 persendian. Ada kemiripan angka dengan jumlah hari. 360 persendian, 355 atau 56 atau 365. Seakan dari dua angka ini, 360 persendian dengan 360-an hari, bahwa tubuh manusia sudah seharusnya digunakan untuk bersyukur kepada Allah sepanjang waktu itu. Inilah salah satu keberkahan dari sholat duha, sholat syukur. Sebenarnya sholat duha itu sholat bersyukur atas karunia nikmat sehat. Bagaimana sehat ini menjadi afiat, digunakan untuk baik, maka disyukuri 360 persendian itu. Setiap gerakan sholat ini kan menggerakkan seluruh 360 persendian. Ketika kita sedang sholat, seluruh aktivitas kita ini sedang bersyukur. Seandainya semua ini punya mulut, punya lisan, maka tubuh kita ini sedang bertasbih atau bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang-orang arifin billah ada yang diperkenankan mendengarkan bacaan tahmidnya tubuh. Ada santri senior, jauh beda waktu dengan kami. Semasa mondok di Ruswaifah, beliau dipanggil khusus di kamar oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya hanya berdua. Orangnya masih ada beliau, dan beliau menyampaikan langsung, kami mendengar. Ta'al, ini dekatkan telinga kamu dan mendengar karomah Abuya, bahwa sekujur tubuh Abuya berzikir. Tubuhnya semuanya berzikir. Rahimahullahu ta'ala rahmatan abrar wa radiyallahu ta'ala wa an jami'i masyaikhina ajma'in. Begitulah orang-orang ahlullah ya. Ada juga latihan yang Allah berikan kepada kita. Tadi itu dua tanah suci disucikan agar tidak melakukan dosa-dosa besar di tempat itu, karena dilipat gandakan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, maka dosa besarnya
Dosa-dosa pun dilipat gandakan. Kalau di Mekah berapa? 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Ini menunjukkan bagi orang-orang yang ahlul fahmi anillah, orang yang faham tentang Allah, dua tempat tanah suci ini adalah tempat latihan. Bagaimana diri kita terdidik di dua tanah suci ini menjadi orang-orang yang bersikap hati-hati. Jangan sampai melakukan aktivitas apapun yang maksiat pada Allah. Bagi orang yang sudah terlatih, maka seluruh bumi, seluruh daratan, lautan, seluruh hunian ini, seluruh tempat kita berada adalah tanah suci. Karena yang mensucikan itu sebenarnya kita atas perintah Allah, ya, dengan perbuatan kita. Tetapi memang ada secara khusus ini dua tanah suci. Memang Allah telah menentukannya. Bagi orang yang sudah level ruhaninya tinggi, maka pemahamannya bahwa seharusnya kalau ada dua tanah suci, seluruh permukaan ini, di muka bumi ini harus kita sucikan. Seperti masjid atau musola. Semula ini kan tanah biasa. Tanah biasa dibuat bangunan, ada pondasinya, ada pilarnya, gedungnya, atapnya. Kemudian diberi tehel, dibersihkan, lalu kita beri nilai. Ini adalah tempat yang harus kita hormati dan kita sucikan. Sandal jangan naik ke atas. Kita yang membuat kebiasaan itu. Karena di sini tempat khusus untuk mensucikan Allah. Latihlah secara fisik bagaimana kita mensucikan tempat ini. Jangan buat kotoran di sini. Terlatih di masjid dan musola, maka di luar pun harus kita belajar mensucikan tempat-tempat itu. Jangan kemudian, oh tidak apa-apa kalau di luarnya masjid kita maksiat. Ini kan pemikirannya orang yang awam, ya. Memangnya ketika di luar masjid seseorang melakukan kedurhakaan itu tidak bermasalah? Ya tetap bermasalah, karena buminya bumi Allah. Allah yang ciptakan. Di tempat-tempat suci ini yang kita buat menjadi suci untuk menghormati Allah. Kan belajarnya dari mana? Dari Allah mendidik para nabi dan rasul. Ada Nabi Musa dengan tempat yang disucikan. Apa namanya tempatnya? Fil wadil muqaddasi tuwa. Ada lagi tempat ikhla'na alaika. Di situ ada tempat turunnya wahyu. Nabi ketika Isra Mi'raj pernah singgah di sana. Apa namanya? Tur Sinai. Tur Sina. Diperintah untuk melepas na'laik, alas kakinya, sandalnya. Ini adab untuk menghadap Allah. Jangan bawa sandalmu yang di situ ada bekas kotoranmu, menginjak sesuatu yang najis. Ini dipahami oleh para kiai-kiai sepuh, santri-santri dahulu, sehingga banyak di antara mereka menggunakannya dalam keseharian bersama gurunya. Sebagian tradisi ini masih melekat. Kalau sowan kepada kiai atau guru, orang yang dinilai saleh, memiliki kekuatan spiritual, kedekatan kepada Allah, maka dilepas sandalnya.
nyeker, ngajam ya. Disebut ngajam karena menjadi seperti ayam, tidak pakai sandal. Nyeker menjadi ceker, kakinya seperti kaki ayam. Merendahkan diri untuk menghormat sesuatu yang dimuliakan. Syiar bernama sosok guru ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar agama Allah, hewan sembelihan di bulan-bulan tertentu itu, di waktu tertentu di bulan Dzulhijjah adalah syiar agama Allah. Tanah suci Mekah Madinah syiar agama Allah. Masjid adalah syiar agama Allah. Apapun yang menjadi simbol agama Allah itu syiar. Nah kalau kemudian benda-benda ini semuanya syiar, tanah suci syiar, Baitullah syiar, masjid syiar, bagaimana dengan orang yang mengajarkannya, orang yang mengajarkan kebaikan ini? Maka setiap orang-orang yang mengajarkan kebaikan, orang-orang saleh, para guru-guru kita, para masyayikh, ulama, ini syiar agama Allah. Nah kalau orang-orang saleh saja ini adalah syiar agama Allah, bagaimana dengan sumber guru utama, pendidik orang-orang hebat ini? Melahirkan generasi sahabat, dari sahabat melahirkan generasi tabi'in. Maka Sayyidina Muhammad SAW ini adalah syiar teragung agama Allah. Memuliakan Nabi Muhammad secara pribadi adalah memuliakan sosok yang menjadi syiar agama Allah. Kelahirannya ke dunia adalah lahirnya syiar agama Allah. Maka Maulid Nabi adalah juga bagian dari syiar agama Allah. Contoh lain, Al-Quran ini adalah kalamullah. Tetapi ketika kemudian ditulis pada selembar kertas, kertas yang semula tak bernilai, hanya selembar kertas dari bahan kayu, diolah dengan demikian cara, prosesnya panjang, menjadi tepung kayu bubuk, kemudian dikeringkan dalam kurun waktu tertentu, mengering menjadi kertas, ya, mengeras seperti ini dengan serat-seratnya, lalu ditulis tinta di atasnya. Maka berbeda dengan kertas yang tadi, dengan kayu yang merupakan asal muasalnya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi mushaf Al-Quran. Menyentuhnya pun harus beradab, menggunakan wudhu dulu, baru menyentuhnya. Dan akhlak ini pun kemudian terekam dalam jiwa-jiwa orang yang beradab. Sehingga meskipun bukan mushaf Al-Quran, sebaiknya, walaupun tidak wajib, ketika menyentuh kitab, ya, menghargainya, dicium, dihormat. Ada lafzul jalalah, lafaz Allah dalam selembar kertas, diletakkan di tempat yang tinggi. Kalau sudah jiwanya, mentalnya terdidik memuliakan sesuatu, Allah angkat derajatnya menjadi mulia. Dan ada seorang wali diangkat derajatnya dari persoalan yang dipandang rendah oleh orang banyak. Ada selembar kertas di lorong tempat lalu lalang orang lewat. Di situ ada lafzul jalalah, diambil kertas itu, dia bersihkan, dia sucikan. Setelah itu beli parfum yang terbaik. Mestinya uangnya untuk makan, dia tahan diri untuk tidak makan, beli parfum lalu diusap, diletakkan di rumahnya di tempat yang tinggi. Malam harinya ada hatif, ada suara, wahai hambaku, karena engkau telah mensucikan namaku dari yang mutanajis, disucikan, aku sucikan namamu. Karena engkau telah mengharumkan namaku, aku harumkan namamu. Maka orang tadi ini yang semula biasa-biasa menjadi mulia, jadi waliullah, dan namanya harum menurut Allah dan pandangan manusia, orang-orang yang saleh. Bagaimana dengan santri? Seharusnya santri adalah orang yang paham tentang adab ini. Menemukan secari kertas, ada tulisan ilmu di situ.
letakkan di tempat yang mulia. Bahkan tulisan yang tidak sebenarnya berhubungan langsung dengan hal-hal yang istimewa seperti ayat Al-Quran, hadis Nabi, ilmu syariat, tetapi di situ ada abjadiyah, ada huruf yang biasa digunakan, huruf Arab, bahasa Arab, ada alif, ba, ta, itu jadi muliakan juga. Apakah kemudian yang tulisan Latin tidak dimuliakan? Dimuliakan. Tetapi tentu ada nilai lebih dalam penilaian kita karena ini adalah alat untuk menulis kalamullah. Ya, bukankah ada juga tulisan Latin tetapi bacaannya bacaan Quran? Bismillahirrahmanirrahim, dibuat aturan. Sehingga agak rumit juga perbedaan antara ha dengan kha itu bagaimana nih? Kalau Arab sudah ada, tapi Latin ha dengan ha sulit. Dibuatlah titik di bawahnya ha. Ini berarti ha yang dibaca ha. Kalau tidak ada titiknya di bawah berarti ha. Ya tetap dimuliakan, tapi kemuliaannya itu tentu spesial ketika berbahasa Arab. Bukan bentuk fanatik Arabisme, tidak, tetapi Nabi sendiri yang kemudian menjelaskan. Allah telah membuat satu anugerah kemuliaan dan memilih di antara hamba-hambanya, di antara bangsa-bangsa ini kemuliaan itu. Kalau kita fahami bagaimana dari bangsa Arab yang jahiliyah diangkat oleh Allah menjadi mulia berkat seorang nabi yang mulia, itu pelajaran berharganya. Maka mungkin terjadi di setiap keluarga, setiap kabilah, setiap suku bangsa, berkat ada satu orang yang mulia, maka bangsa ini terangkat menjadi mulia. Ulama yang ada dari Indonesia waktu itu di Mekah disebut dengan Jawi. Jawi ini seluruh Nusantara, dari Madura, dari Bugis, dari Sumatera. Orang sana mutlak biasanya, oh Jawi, ente Jawi. Secara teritorial ya Pulau Jawa, tapi secara kebiasaan kalau sudah dikatakan Jawa, maksudnya seluruh Nusantara. Itu harum namanya berkat orang-orang yang ada di sana. Madura harum, ya, Syekh Al-Manduri. Siapa lagi? Padang menjadi mulia, Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa? Ya ada orang yang membawa nama mereka, nama tempat asalnya menjadi mulia. Sebaliknya, ketika ada orang-orang tercela melakukan perbuatan tercela dari asal daerahnya, maka daerahnya menjadi tercoreng. Maka pandai-pandailah belajar menjadi orang yang mulia. Dari mana? Memuliakan sesuatu yang memang harus sepantasnya dimuliakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.